Oke gengs, ketemu lagi di channel peterwebs.com. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kita belajar apa sekarang? Format perataan paragraf dengan HTML. Silakan baca-baca dulu artikelnya. Di praktek ini kita akan belajar cara memformat perataan paragraf dengan HTML. Ada beberapa cara, kita lakukan langsung saja. Buka notepad seperti biasa. Pertama kita lakukan ini, format perataan paragraf dengan menggunakan tag P. Tag P nih, P itu paragraf. Ada dua cara. Kita perataan kiri, ada tiga, perataan tengah, perataan kanan. Lalu dengan block quote yang kedua. Dengan block quote ini biasanya digunakan menampilkan teks yang akan kita jadikan sebagai kutipan. Contohnya ya, mana ya? Nah, ini kutipan nih. Seperti ini contohnya kutipan. Tapi di latihan ini mungkin nanti bentuknya lain. Lalu dengan menggunakan tag pre. Tag pre ini disebut perintah preformat nih. Nantinya akan menampilkan teks yang ada input dalam dokumen HTML tersebut persis seperti yang kita ketikkan langsung pada editor teks notepad ini. Dengan kata lain, ini nih, jadi setiap yang kita ketik dalam dokumen notepad tadi akan ditampilkan ke browser. Ini browser nih, saya pakai Mozilla Firefox. Ditampilkan dalam bentuk yang sebenarnya. Istilah lainnya WYSIWYG. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat, katanya. Ini artikelnya, silahkan baca-baca. Berikutnya ini kita pakai tag HR. Ini tidak lazim digunakan, memenggal antar paragraf gitu ya. Itu tidak lazim, cuman kita coba penggunaan tag ini HR, membuat garis atau line. Ini formatnya HR size 2px 2px. Ini besar garisnya. Kalau pengen lebih tebal 5-10 mungkin. Nah, udah, kita lanjut aja lah. Kita copy. Nah, tadi notepad. Kita langsung copy paste ke dalam notepad. Kalau mau diketik silahkan, sampai gempor Anda mengetik. Oke. Di coding ini apa yang kita bahas tadi sudah terwakilkan di ini, di coding ini yang kita bahas tadi di awal. Kita penggal dulu apa. Kita save. Kita kasih nama apa? Format apa tadi, paragraf lah. Jangan lupa .html, jangan lupa sampai save, disimpan. Lalu coba, ini ada yang nggak beres gak nih, langsung di save begitu kayak tadi. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Menampilkan format paragraf ya. Ini kita buka, double klik. Gak keluar ini.
ada yang nggak beres, berarti kita perbaiki. Biasanya ini nih, kita langsung aja. Bagaimana cara copy pastenya sudah saya, nah di sini lihat video. Kalau pengen detail, kita copy karakter aslinya, lalu kita ketik. Nah, ini ke atasnya kita replace all aja biar cepet. Forecast kita set, muncul nggak kira-kira? Nah, muncul nih. Kita jelasin. Ini sudah tahu lah, ini header, title, penggunaannya seperti apa. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini font color red, merah penggunaannya. Font size-nya juga sudah saya bahas di video sebelumnya, penggunaan font size. Silahkan lihat-lihat lagi. Ini penggunaan P nih, penggunaan P. P line ya, ini aja nih, ambil contohnya. P line center, P spasi align sama dengan center. Centernya jangan lupa diapit curug 2, apostrof, tanda apostrof. Jadi si ini paragraf perataan tengah disimpan di tengah karena di sininya center. Lalu garis baru, lihat mana ya, gedean sih ini. Oh ini perataan paragraf kiri, paragraf di kiri dua lah, mana ya, ini paragraf perataan kiri. P align left, dia ada di kiri nih posisinya karena ada di blok ini nih sampai sini. Nah, P pembukanya di sini, P align left, ditutup di sini. Jadi ini paragraf kiri, ini paragraf perataan kiri karena di sininya lainnya kiri. Lalu ini size-nya 5, warnanya merah. Ini nih headernya lah, katakanlah headernya. Lalu BR tadi kasih BR, dia ke bawah. Yang ini nih kasih BR garis baru, dia bikin font size lagi 5. Ini tagnya. Yang ini di kiri soalnya masih ada di blok ini, P align left. Cuman ini belum pakai justifikasi, makanya perataannya belum rata nih. Kita ikuti materi dulu. Lalu ini HR nih, ini HR size 2px, tebal lainnya garisnya 2px, ini 2px tebal lainnya. Penggunaan HR tadi, HR size 2px, lalu dia bikin tag lagi P line center. Nah ini dia di tengah, secara otomatis blok ini ada di tengah. Yang mana ini? P line center. Ini perataan tengah. Ini paragraf perataan tengah. Font size 5, ya bikin lagi yang ini.
Dia kan di tengah tuh, kan ke tengah dia, beda sama ini left, ini tengah. Harusnya bisa membedakan ini dengan penggunaannya center. Kalau yang di atas tadi pakai left, makanya dia perataannya kiri. Kita lanjut, ini yang right berikutnya nih. Oh, ini dikasih HR tadi ya, dikasih HR lagi Bapek, makanya dia bikin garis lagi. Lalu P line right, dia ke kanan perataannya. Nah, dia ke kanan. Harusnya dengan penjelasan seperti ini Anda bisa membedakan. Headernya tetap pakai red nih, size-nya 5. Ini paragraf perataan kanan. Nah, ini. Lalu kontennya, isinya ya ke kanan, dia larinya tuh. Maaf, lagi batuk. Perataan dia nempel ke kanan, di sininya nggak rata. Kalau yang ini kan left, yang kirinya rata, kanannya nggak rata. Ini perataan tengah, dia ke tengah nempelnya tuh. Ini kanan, makanya nempelnya ke kanan, sebelah kirinya nggak rata. Lalu lanjut, nah ini justify ini, jadi satu paragraf itu penuh rapi, kanan kiri rapi. Lihat nih. Ini paragraf perataan kiri dan kanan. Nih, ini kan justify. Ini paragraf perataan kiri dan kanan. Kenapa dia secara visual ini kan pakai justify kan dipadatkan rapih tuh. P line justify, karena ini kalau ini kan rapih tuh. Ini memang bolong, cuman emang karakternya cukupnya segini, cuman nih rapi tuh kanan kiri. Kalau yang atas kan kayak perataan kiri ya. Kenapa? Karena karakternya sedikit. Kalau misalkan banyak sampai sini nih, ya akan ini juga akan dipenuhin dulu, lalu sisanya ke baris berikutnya. Ini justify. Lalu dikit lagi. Ini block quote. Tadi kan block quote itu untuk kutipan. Kalau red, ini paragraf dengan block quote. Block quote-nya pakai underline tuh. Block quote-nya pakai underline. Font size 5. Kasih BR. Ya. Gambar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Block quote. Nih. Dia menjorok. Karena ini polos, block quote-nya ya gini tampilannya. Kalau di website tadi kan beda lagi. Kalau di website ini juga pakai block quote tadi yang sudah saya perlihatkan. Nah, ini kan block quote, ini beda lagi. Ini kan polos lah, HTML polos dasar namanya juga, untuk apa, pembelajaran dasar. Seperti itu tadi tampilannya, seperti ini. Dia menjorok sendiri beberapa karakter, 3 lah ya, 3, 4, 5 paling, 5 karakter menjorok dia. Seperti itu. Ini terakhir tag pre. Ini contoh penggunaan tag pre. Seperti yang kita bahas tadi, tag pre tadi apa tadi katanya? Tag pre, mana pre tadi?
Tag pre atau yang biasa disebut dengan pre format tag ini nantinya akan menampilkan tag yang Anda input dalam dokumen, persis seperti yang Anda ketikkan langsung pada editor tag. Dengan penggunaan tag pre ini, maka penggunaan tombol enter dan tombol spasi dalam dokumen pun akan diperhitungkan. Jadi setiap yang Anda ketik dalam dokumen HTML tersebut akan ditampilkan dalam bentuk yang sebenarnya. Nih, lihat, ini contoh penggunaan tag pre. Ini kan 1 spasi 3 spasi 5 spasi 7 spasi 9 enter, pindah ke bawah. Jadi sesuai apa yang kita ketik. Dengan tag pre ini mungkin kalau misalkan Anda bisa melakukan dengan detail, Anda bisa membuat kerangka seperti tengkorak nih pakai ini tag pre. Ya, itu tergantung ketelitian Anda menyusun ininya, penggunaan enternya, penggunaan spasinya. Gimana caranya? Berarti ini kan harus banyak, ini baru beberapa huruf, berapa karakter ini. Jadi kayak segitiga. Kalau misalkan Anda mau bikin kayak tengkorak, ya silahkan Anda desain sendiri pakai tag ini nih di halaman website Anda, seperti itu kurang lebih. Jangan lupa penutup ini pre, ditutup /pre. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.